Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita ulangi lagi, haleluya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku Tuhan, tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu
besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih setiamu tak berkesudahan Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terpuji namamu. Haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya. Besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerahmu, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Saya mohon Kapesta untuk membuka kita di dalam doa. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami Tuhan menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari telah kami lalui Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau masih memelihara kami sepanjang hari Tuhan, hingga pada saat malam hari ini Tuhan kami mulai semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ya Tuhan Yesus yang baik, ampun setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Agar kami layak Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan kami anak-anak-Mu Tuhan yang hadir pada saat malam hari ini Tuhan. Dalam ibadah Zoom kami ya Bapa. Biarpun kami Tuhan ibadah melalui Zoom ya Tuhan. Itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau berikan kami sukacita dan semangat yang baru daripada Engkau Bapa. Biarlah di masa pandemi ini Tuhan kami semakin dengan hati kami Tuhan. Semakin kami mencari wajah-Mu Bapa. Bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber segalanya dari setiap kehidupan kami. Ya Bapa yang baik, kami sudah mulai Tuhan ibadah kami pada saat malam hari ini Tuhan. Biarlah pimpin Roh-Mu Tuhan, memimpin kami Tuhan yang hadir saat malam hari ini. Pelihara hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan, maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Berikan kami semangat yang baru, sukacita yang baru daripada Engkau Bapa. Ingat Tuhan, doa dan kerinduan kami di atas semuanya ini, Tuhan, dengan nama-Mu yang kami tinggikan, kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin, amin, haleluya. Baik, kita memuji Tuhan ya, satu buah lagu pujian ya. Tiada henti-hentinya kita bersyukur pada Tuhan ya, suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Itu
Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, saya nggak tahu apa yang kita alami sepanjang hari ini, bahkan hari-hari belakangan ini, saudara. Tapi tetap percayalah, ya semuanya itu Tuhan berikan, ya supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya kita nyanyikan satu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, amin, haleluya. Mari kita ulangi dari awal. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Haleluya, luar biasa. Di sini sorak-soraknya luar biasa sampai begitu tangga dengar. Haleluya. Ya, di masa-masa pandemi ini Bapak Ibu ya, tidak ada yang memberikan kepada kita penghiburan selain daripada mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, jadi jangan percaya bahwa Tuhan selalu. Haleluya. Baik, ya, pada kesempatan ini ya mungkin ada di antara ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin punya pengalaman pribadi dengan Tuhan setiap hari atau mungkin punya pengalaman ini boleh dalam ibadah Blesscom ini ya boleh disaksikan bersama sehingga kita kenal yang datang. Maka kesaksian silakan. Saksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi terus sampai Tuhan. Bersaksi sampai Tuhan datang. Bersaksi, bersaksi, bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang.
siapa yang mau bersaksi, Kak atau Bu Lucy boleh, atau Pak Sihaan, silakan Pak. Ya, ya silakan. Ada kesaksian? Baik, kalau tidak ada kesaksian, maka kita persiapkan hati kita untuk sharing firman Tuhan. Baik, ya nanti mungkin di dalam sharing firman Tuhan itu nanti ya mari kita bisa bersaksi. Ini dialog ya, jadi bukan monolog nanti. Baik, kita akan satu yang Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Perkara yang tak dapat mengapakah di dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan ada satu bukan tanpa Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Aku bergumul sendiri, Allah mengerti. Mari kita ulangi dari awal. Haleluya Tuhan. Perkara yang tak dapat mengapakah di dalam kehidupan ini satu perkara yang ku simpan tiada satu tadi tanpa Allah peduli, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak pernah dibiarkan. Aku bergumul sendiri, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala yang kita hadapi, tak pernah dibiarkannya. Aku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti.
Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, haleluya. Kami percaya. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, kami percaya pujian pengagungan kami, Roh Kudus telah menyempurnakannya di hadapan hadirat Bapa. Soalnya Tuhan kami mau sharing firman-Mu untuk kami dapat bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang akan memimpin sharing ini di dalam Blesscom kami ya Tuhan. Pakailah bibir lidah hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga sharing firman ini Tuhan benar-benar membawa pertumbuhan iman kami dan menyenangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap sharing firman-Mu. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Baik, shalom semua. Ini boleh ya. Shalom semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Baik, ya pada kesempatan ini ya kita akan sharing firman Tuhan tentang tema seperti yang ada di belakang saya ya. Menabur kebaikan ya. Jadi yang di belakang saya itu ya boleh dilihat menabur kebaikan. Kelihatan nggak sih? Menabur kebaikan. Nah, itu di belakangnya. Nah, jadi menabur kebaikan ya, atau menabur kebajikan. Nah, memang ini adalah sesuatu hal yang Tuhan rindukan bagi kita ya sebagai orang yang percaya untuk supaya kita berbuat baik ya, karena memang Tuhan Allah kita berbuat baik ya. Jadi kalau hidup kita ini adalah kemurahan Tuhan semata Saudara. Nah, itulah bukti ya kebaikan Tuhan. Nafas hidup ini Tuhan berikan secara cuma-cuma ya. Walaupun ya kadangkala tidak sesuai dengan keinginan-keinginan kita apa yang sedang kita alami. Tetapi percayalah bahwa yang kita alami ini sebenarnya itulah yang terbaik yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Saya terlalu yakin firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil ya sesuai dengan rencananya. Nah, pada malam hari ini ya kita akan sharing firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 41 sampai dengan 46. Ya, saya sharing ya saya sharing ini di atas kitab firman Tuhan ya. Oke. Nah, sebelum kita sharing firman Tuhan ya, mungkin ada di antara Bapak Saudara yang boleh menceritakan yang berkat rohani yang Bapak Ibu dapatkan dari pembacaan Alkitab sepanjang minggu ini. Ya, karena saya percaya ya di antara kita dan sering saya ulang-ulang, setiap jemaat ya jangan lupa, jangan melewati ya untuk membaca Alkitab setiap hari. Dan mungkin ya boleh Bapak Ibu Saudara ya punya pengalaman secara pribadi ya di dalam hal ya pengalaman waktu Bapak Ibu Saudara membaca firman Tuhan, lalu ada sesuatu hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara alami, atau mungkin ya firman Tuhan yang Bapak Ibu Saudara baca setiap hari itu Bapak Ibu Saudara diberkati, atau ada pengalaman-pengalaman sehingga yang tadinya kita menjadi lemah ya jadi lemah, tapi dengan kita membaca firman Tuhan kita dikuatkan. Adakah di antara saudara punya pengalaman pribadi ya di dalam membaca Alkitab setiap hari? Ada? Nggak tahu usah lama-lama untuk menyaksikan ya. Kira-kira apa yang menjadi pengalaman Bapak Ibu Saudara ya di dalam membaca kitab suci sepanjang minggu yang Bapak Ibu Saudara alami? Atau mungkin waktu ibadah raya kemarin ya dengan kita mendengarkan firman Tuhan, adakah peneguhan-peneguhan iman kita ya sepanjang hari yang telah kita lalui? Boleh diceritakan secara singkat di dalam Blesscom ini? Ada?
Oke, kalau masih eh, malu-malu, malu-malu, ya. Mungkin ada sungkan maksud saya sebenarnya, ya ada sungkan ya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi saya berharap ya ke hari-hari ke depan harus ada kesaksian, ya khususnya dalam mengalami pengalaman pribadi, ya di dalam membaca kitab suci setiap hari. Ya, nah, oke kita langsung ya kita membaca firman Tuhan dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-41 sampai dengan 43. Jadi saya sharing di layar kepada kita semua. Oke. Nah, kita baca bersama-sama walaupun kita tidak saling dengar, ya saya baca dari tempat ini. Ayat 41 berfirman begini, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyala dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk, enyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Ayat 44, lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, saudara, ya dalam pembacaan ini, ya saya mohon respon kita, ya. Nah, jika hari ini kita diberkati dengan kecukupan, ya, jadi ini pertanyaan bagi kita. Saya ulangi, jika hari ini kita diberkati dengan kecukupan, apakah kita dapat melihat orang yang kesulitan di sekitar kita? Nah, Tuhan Yesus mengatakan, enyala dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Wow, jadi benar walau hari ini kondisi kita sulit atau tidak sebaik sebelumnya, tetap tanggung jawab menanggung beban sesama harus dilakukan. Ya, sebagai orang percaya. Ya, jadi boleh Bapak Ibu Saudara respon. Misalnya seandainya ya jika hari ini kita diberkati dengan kecukupan, ya, apakah kita dapat melihat orang yang kesulitan di sekitar kita? Ya, boleh diresponi. Kalau seandainya kita hari ini diberkati, apakah kita masih mau melihat ya orang-orang yang hidup dalam kesulitan, ya, yang ada di sekitar kita? Pasti ya, sebagai anak-anak Tuhan ya pasti ya. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus ya. Kalau seandainya ini kan berandai, ya kan? Ini kan berandai. Kalau seandainya kita hari ini, jika kita diberkati hari ini, jika kita mendapatkan sesuatu yang berkat secara jasmani hari ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan kita wajib ya memperhatikan kesulitan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kenapa saudara? Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, ya, ada alasannya. Dikatakan begini, ya. Nah, ini dikatakan, ya, Tuhan Yesus mengatakan, nyala kamu dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Nah, perhatikan ini, ya. Kalau anak-anaknya yang mengakui Yesus sebagai Tuhannya, maka ini akibatnya kalau kita tidak mau memperhatikan, jika kita memiliki berkat, tidak menjadi peduli dengan orang lain, maka Tuhan Yesus mengatakan ini sangat berbahaya ya bagi orang-orang yang tadinya mengatakan bahwa saya punya Tuhan yang luar biasa,
tetapi nggak peduli dengan orang lain, dikatakan begini, enyalah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk. Ya. Nah, jadi artinya saudara, jadi kalau hari ini sekalipun kita sesulit apapun, ya, atau tidak sebaik sebelumnya, tetap tanggung jawab menanggung beban sesama harus dilakukan kita, ya, sebagai orang percaya. Ya, minimal kita harus kepedulian kita, ya, lewat motivasi-motivasi, lewat doa-doa kita, saudara. Makanya, ya, sebagai anak Tuhan kita saling mendoakan satu yang lain. Mungkin kita nggak bisa memberi secara materi, ya, karena mungkin keadaan kita juga dalam keadaan sulit, saudara. Tetapi setidaknya kita memiliki hati yang peduli dengan orang lain. Itulah yang dirindukan Tuhan Yesus bagi kita semua, ya. Nah, berikutnya, ya. Oke, ya, karena ini saya oke. Nah, berikutnya, ya, karena ini saya belajar baru nih, ya. Oke. Kenapa nggak bergeser? Oh, iya, sorry. Nah, apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara dalam konteks firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya. Pertama yang kita lakukan adalah bantulah orang yang berkekurangan. Ya. Di dalam ayat 42 tadi, ya, dikatakan bahwa ketika aku lapar, ya, mari kita lihat di dalam ayat 42 tadi, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Maka poin yang pertama yang kita lakukan, kepedulian kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita adalah bantulah orang yang berkekurangan. Ya, bantuan berupa semangat, kata motivasi dan doa akan kalah dengan kepedulian, ya. Akan kepedulian. Jadi kalau banyak orang saudara hanya peduli, ya, tetapi tidak mau berbuat, ya. Saya ulangi lagi, bantuan berupa semangat, kata motivasi dan doa akan kalah dengan kepedulian. Sama seperti yang sering saya katakan, jadilah pembuat mujizat kepada sesamamu. Ya. Kepedulian adalah bantuan yang tepat dengan apa yang orang butuhkan. Orang yang sulit akan lebih sukacita jika dibantu dengan contoh sembako daripada hanya sekedar doa. Mungkin hari ini di meja makan kita masih ada sisa makanan, tetapi di keluarga lain ada yang di meja makannya tidak tersedia makan. Nah, apa yang menjadi, ya, kepedulian kita, saudara? Ya, kadang-kala kita bisa, ya, bermewah-mewah dengan makanan yang enak, ya, di atas meja kita. Tetapi pernah nggak kita berpikir, saudara, ada orang-orang di sekitar kita itu tidak makan? Ya, saya tidak mengatakan bahwa kita nggak boleh senang-senang, tetapi setidaknya kita memiliki hati, ya, seperti Yesus mengasihi orang-orang, ya, yang berkekurangan, saudara. Orang-orang yang ada di dalam kesulitan kehidupan. Sehingga waktu orang-orang yang ke dalam kesulitan hidup itu dibawa kepada Yesus, maka dia bertindak, saudara. Nah, lihat bagaimana, ya, waktu orang lapar, 5.000 orang Tuhan Yesus beri makan dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam konteks itu, Yesus melihat di sana, dia kata, maka Yesus melihat orang banyak itu, maka apa? Tergerak hatinya dengan belas kasihan. Karena mereka, ya, dalam keadaan kelelahan dan mereka lapar. Maka dia menanya kepada murid-muridnya apa yang ada padanya. Nah, itulah salah satu bukti, ya, daripada kepedulian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang letih lesu, yang mengalami kesulitan, saudara. Ya, dia melakukan mujizat. Nah, sekali lagi saya katakan, jadilah pembuat mujizat bagi orang lain. Ya, jadilah pembuat mujizat bagi orang lain. Betapa dia bersyukur dan berterima kasih, ya, kepada orang yang mengulurkan tangannya dibanding hanya sekedar dia berdoa, hanya memberikan motivasi, memberikan dorongan, saudara. Jauh lebih hebat bila kita apa yang ada di tangan kita, kita memberi dengan orang lain. Maka dia akan berdoa untuk kita. Dan dia akan melihat bagaimana hebatnya Tuhan, ya, melakukan mujizat dalam hidupnya melalui hidup saya dan saudara. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, sudah berapa banyak orang yang Anda bantu sebelum pandemi, ya? Jika belum, kenapa? Apa yang menjadi persoalan kita? Ya, saya ulangi lagi, sudah berapa banyak orang yang Anda bantu selama pandemi? Jika belum, kenapa?
Apa yang jadi persoalan? Ya. Nah, ini pertanyaan ini tidak perlu kita jawab, tetapi biarlah ini jadi perenungan bagi kita. Mengapa kita nggak pernah membantu selama ini? Ya mungkin oke, dalam pandemi ini kita semua banyak orang yang dalam kesulitan, termasuk kita, ya. Tetapi kalau sebelum pandemi ini, Anda memiliki sesuatu hal yang berkat dari orang lain, Anda memiliki berkat. Kenapa Anda nggak membantu orang? Nah, ini menjadi perenungan bagi saya dan saudara, sehingga belum terlambat, ya. Belum terlambat ya dalam hal ini. Biarlah ini merupakan suatu doa kita. Kalau sesuatu hal selama ini kita nggak peduli dengan orang lain, disinilah kita minta mohon pertolongan Tuhan, ya, supaya di hari-hari yang akan datang kita menjadi orang yang peduli dengan keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Amin. Haleluya. Baik, yang berikutnya di dalam ayat 43 tadi, ya, beri tumpangan. Ya, kita melihat di dalam ayat 43. Dikatakan di sana, ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawan aku. Nah, berarti hal yang kedua yang kita lakukan untuk peduli dengan orang lain adalah memberi tumpangan. Apa maksudnya ya? Memberi tumpangan bukan hal yang mudah. Apalagi di era pandemi. Ya benar, kita tidak akan semudah itu membawa orang dengan kendaraan kita. Apalagi mobil, apalagi kita menampung orang di rumah kita, ya. Sebab kita sudah tahu ya kondisi orang tersebut. Nah, memberi tumpangan tempat tinggal di kota besar lebih sulit, ya, lagi konteksnya, ya. Tetapi kita tetap masih bisa membayarnya dengan penginapan yang terjangkau bagi orang yang membutuhkan, ya. Nah, ya Bapak Ibu Saudara, ya, dalam hal ayat 43 tadi timbul pertanyaan, ya. Pernahkah sebelum pandemi Anda memberi tumpangan pada orang yang membutuhkan? Bagaimana melakukan hal ini sekarang ini? Kalau ada yang meresponi silakan ya. Ini ya pertanyaan-pertanyaan ini ya. Pernahkah sebelum pandemi Anda memberi tumpangan bagi orang yang membutuhkan? Nah, bagaimana juga melakukan hal ini sekarang ini di masa-masa pandemi ini? Apakah masih engkau bisa memberi tumpangan? Ya, tentu mungkin kita nggak bisa menampung orang di rumah kita karena kondisi ya keadaan sekarang ini. Mungkin kita juga dalam kendaraan kita nggak mungkin kita bisa memberi tumpangan bagi orang lain karena kita nggak tahu apakah ini dia terjangkit ya penyakit yang menular. Tentu kita juga waspada, ya. Tetapi sebelum pandemi, apakah kita sudah melakukan ya hal demikian? Nah, ialah ini perenungan bagi kita. Amin. Haleluya. Ya. Nah, berikutnya mengunjungi orang sakit. Nah, kunjungan orang sakit yang biasa dilakukan juga tidak mudah untuk dilakukan dalam era pandemi ini, ya, karena ya takutnya ada orang yang ya tertular. Ya tentu kita harus juga jaga diri, ya. Ya, tidak mudah ya untuk dilakukan dalam era pandemi, ya, tetapi puji Tuhan kita dapat mengunjungi secara virtual lewat telepon. Nah, contoh misalnya ada orang saudara kita yang sedang ada di dalam sakit, ya, tertular virus pandemi ini, saudara. Apakah kita peduli dengan mereka? Kita misalnya video call atau kita telepon mereka? Atau kita hanya mendengar, kita mengatakan, oh kasihan, tanpa kita melakukan apa-apa? Ya. Nah, tentu ini adalah perenungan juga bagi kita, saudara, ya. Kalau belum kita lakukan, ada saudara kita dengar, ya doakanlah mereka lewat telepon. Ya. Nah, beberapa hari ini ada saudara saya yang kena pandemi, ya. Kebetulan adik saya video call dan saya doakan mereka, ya. Mungkin saya nggak bisa bantu secara materi, tetapi setidaknya saya berikan dorongan, semangat, karena apa? Saya punya pengalaman, pernah saya terjangkit dengan virus itu, saya berikan kekuatan baginya, ya, supaya dia jangan takut. Nah, juga mungkin, ya, melalui kehidupan kita bisa memberikan semangat. Kita tidak bisa mengunjungi mereka di rumah sakit karena pandemi ini, ya, tetapi setidaknya kita peduli dengan mereka, telepon mereka. Kalau memang ada juga berkat, berilah kepada mereka makanan. Ya, misalnya dengan mengirim makanan di rumah mereka, ya. Itu hal-hal yang Tuhan inginkan bagi kita supaya kita peduli dengan orang lain. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita di dalam hal ini, ya.
Siapa saja yang sudah Anda kunjungi dan doakan, baik secara langsung atau virtual. Jika belum, siapa yang akan Anda kunjungi besok? Ya, artinya firman renungan kita malam hari ini, ya, artinya bukan hanya sekedar ya kita hanya mengatakannya, tetapi mungkin ya ambil tindakan nyata mulai besok, ya, siapa yang saudara-saudara kita ya atau kenalan kita, sahabat kita yang sudah pernah kena pandemi ini, ya, maka teleponlah mereka, virtual call ya, misalnya virtual call misalnya, video call ya maksud saya ya, dan doakan mereka, berikan semangat kepada mereka. Amin saudara. Amin. Nah dalam hal ini ya, apa yang kita lakukan agar kita memperhatikan dan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, cobalah mulai dari keluarga kita, tetangga, teman kerja, atau teman gereja kita ya. Nah, sudahkah kita peduli dengan ini? Ya, mulai dari keluarga, tetangga, teman kerja, atau teman gereja kita, ya. Supaya benar-benar saudara, apa yang dirindukan Tuhan bagi kita, ya, itu benar-benar terwujud, ya, terwujud. Benar-benar kita bisa mempraktekkan kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita hanya mengetahui firman Tuhan itu, tetapi benar-benar kita melakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, saya ulangi lagi ya, di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ya dikatakan, ya saya ulangi, di dalam ayat, ya perhatikan, ayat yang ke-42, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawan aku. Nah, perhatikan ini, ada hal yang menarik di sini, saudara. Ya, perhatikan di dalam ayat yang ke-45, dikatakan begini. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ya, sesungguhnya, ya, saya garis bawahi di sini. Kenapa ya? Nah, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan kepada salah seorang dari yang paling hina ini, garis bawah ini, yang paling hina ini, artinya orang yang tidak dipedulikan, ya, orang yang hina, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Artinya bahwa apa yang kita perbuat kepada orang-orang yang, ya, orang-orang yang nggak dianggap, sesungguhnya kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Ya, kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi jangan pilih kasih, saudara. Kalau Anda tergerak hati ya untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianggap hina, mungkin itu dia pemungut ya, atau yang tidak dianggap di tengah-tengah masyarakat, berbuatlah demikian. Karena demikian, Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Baik. Ya, mungkin ada yang meresponi, silakan. Ya, saya nggak lama-lama. Silakan. Siapa yang dapat meresponi? Pak Marbun, ini Galaxy A02 ini Pak Marbun. Ya, Ibu Lucy, ada respon Bu? Toka Pesta, silakan. Ya. Ya, puji Tuhan. Kalau saya merespon nih Pak Gembala, cuman ya saat ini kita juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kondisi saya juga lagi begini semua gitu. Iya, itu aja sih Pak Gembala. Terima kasih. Amin. Oke, Kak Pesta. Si Bang Sinaga. Ayolah. Ya, Salam Pak Gem. Ya, salam Pak. Salam Mama. Ya. Salam semuanya, salam Bu Lucy, salam Kak Pesta. Ya, Pak Sian. Mohon maaf ini saya baru pulang nih Pak Gem, dari tadi saya di atas motor dengernya ini, baru nyampe di rumah ini. Iya. Apa namanya,
Saya udah mendengar dari tadi tentang ayat ini juga, dan ayat ini beberapa minggu lalu waktu Pak Gembala nggak ikut ibadah pernah dibawa Kak Herni juga dalam Bleskom juga. Oh, Memang di sini waktu itu saya juga agak bertanya juga sama Kak Herni. Yang saya tanyakan itu, apa ukuran ayat ini dengan kita melakukan kewajiban dan tugas kita di dalam dunia? Apakah ada apa namanya? Ada suatu nilai apa, contohnya ada berapa banyak orang yang harus kita tolong, apa satu cukup, apa dua cukup, bagaimana cara kita memilah-milah itu juga, apakah yang ini perlu kita bantu, yang ini kita perlu bantu juga, bagaimana cara kita mengetahui untuk orang ini perlu bantuan atau enggak. Lalu juga tadi Pak Gem bilang kan yang di awal itu, yang saya dengar itu anak-anak Tuhan yang perlu kita bantu di sekitar kita. Bagaimana kalau di sekitar kita itu bukan anak Tuhan? Apakah kita nggak perlu bantu itu juga? Nah, dalam kaitan dengan ayat yang Pak Gembala bawa ini, itu Pak Gem. Makasih Pak Gem. ya, terima kasih Pak Sian ya atas pertanyaannya. Sebenarnya gini, ukurannya adalah seperti kalau kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 9, sana dikatakan bahwa mereka memberi ya sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, jadi ya jangan kita memberi dengan melebihi daripada kemampuan kita. Ya, 2 Korintus, kalau nggak salah 2 Korintus pasal yang 9, ya, katakan di sana 2 Korintus, ya. Ayat yang ketujuh, ya. Ayat yang ketujuh dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ya, saya tampilkan di layar. 2 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-7. Ya. Boleh saya sharing di layar? Ini menarik, ya. Katakan begini, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, ini sebenarnya ini ukurannya sebenarnya. Ya. Pertama, memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Itu ukuran, ya. Artinya hati kita. Kalau kita memberi ya dengan kerelaan hati kita, dengan sukacita tanpa paksaan, ya, ini yang bernilai di hadapan Tuhan. Ya. Karena dikatakan di sana, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan. Jadi ukurannya adalah kerelaan dan sukacita kita memberi. Amin ya Pak Syah? Halo? Mam? Halo? Nah, oke, ya. Jadi ya mungkin kita udah dengar tadi ya ukurannya apa ya, ukurannya adalah hati kita yang memberi dengan kerelaan. Bukan soal banyaknya kita memberi. Sedikit pun engkau memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hatimu, engkau perbuat itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang bernilai di hadapan Tuhan. Engkau kan tergantung kita. Kita sebenarnya gini. Kita sebenarnya kita punya, tetapi kita menahan. Ya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kalau didasarkan karena kita mungkin itu pelit, nah ini nggak mungkin. Itu didasarkan pada kerelaan hati, tidak mungkin didasarkan kepada ketulusan dan keikhlasan. Ya, tetapi kalau kita murni memberi itu tanpa kita mengharapkan balasan, ya, pemberian kita itu kepada orang lain, inilah yang bernilai. Oke, ya bagus ya pertanyaannya. Ada yang belum saya jawab dari pertanyaan itu? Oke? Kapesta, senyum-senyum aja nih berdua ini. Luar biasa. Senang saya melihat itu Bleskom berdua. Oke Pak Gem, makasih sip. Halo, Man? Terima kasih Pak Gem jawabannya, kayaknya bagus sekali tuh yang Korintus itu. Jadi memang ukuran kita untuk membantu itu memang kerelaan hati. Jadi memang saya pikir kalaupun kita nggak ikhlas
ngasih yang nggak perlu kasih gitu kan. Kasih, iya. Dan walaupun Iya, jadi memang ayat itu sebenarnya yang belum saya pernah temukan kaitannya antara ayat tadi dengan Pak Gem sebutkan tadi itu Korintus itu memang itu jawaban yang pas itu Pak Gem. Makasih Pak Gem. ya, makasih. Oke. Ayo Kapesta. Bang Sinaga, ayolah. Senang saya lihat ya. Ini ya, luar biasa. Oke. Amang Marbun, ada pertanyaan? Iya Pak Gem, selamat malam baru bergabung. Nah, luar biasa. Saya tadi belum tahu itunya. Oh, gitu ya. Makalahnya belum tahu, Oh, baru gitu ya. baru bergabung. Ya, ya. Nanti saya upload di YouTube nantinya. Nanti saya upload di YouTube karena saya nggak online langsung di YouTube untuk menghemat apa namanya bandwidth jaringan supaya jangan makanya saya nggak langsung live. Tapi habis kita ini nanti saya udah rekam, langsung saya upload. Iya Pak Gem, ya Pak Gem. Iya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Ya, jadi sebenarnya kesimpulannya ya sama pertanyaan Amang Sihaan tadi sebenarnya sekaligus juga itu merupakan suatu kesimpulan dari apa yang kita bicarakan malam hari ini. Ya, sebagai kita anak-anak Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu kita mempeduli dengan orang-orang yang ada dalam kesulitan kehidupan yang ada di sekitar kita. Dan kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan kerelaan, tanpa paksaan. Sesungguhnya kita sudah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Ya, karena kalau kita lihat tadi di dalam ayat itu, ya, bahwa apa yang kita lakukan kepada orang yang hina itu, sesungguhnya kita sudah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan kita mengatakan sudah saya memberi ini, kapan saya bisa memberi kepada Tuhan Yesus? Nah, orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, orang di sekitar kita, kita memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita tanpa paksaan. Sesungguhnya itulah yang dihargai oleh Tuhan. Ya, jadi saya pikir kalau tidak ada lagi pertanyaan bagi kita, mulai saat ini, ayo masa-masa pandemi ini kalau memang seberapapun ya, mungkin ada tetangga yang sekarang ini tidak makan, ya, berbagilah. Jangan kita begini loh, jangan hanya orang seiman saja. Sebenarnya ini dalam ayat yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita hanya kepada orang Kristen saja, ya, tetapi kepada semua orang yang membutuhkan. Ya, jadi jangan lihat-lihat wajahnya. Ya, kalau di dalam Yakobus mengatakan bahwa jangan melihat muka itu, jangan memandang muka. Nah, sebenarnya Alkitab mengajarkan kita itu, mari kita berbuat baik tanpa melihat agamanya, sukunya, ya, dan segala macam. Pokoknya orang-orang yang tergerak hatimu menurut kerelaan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita, lakukanlah itu. Ya. Iya. Oke. Ya, memang di dalam kitab Ibrani mengatakan, coba kita lihat di dalam kitab Ibrani. Coba saya sharing kepada kita ya. Kitab Ibrani pasal, sebentar, saya sharing sama kita. Kitab Ibrani, Ibrani pasal yang ke-6. Kitab Ibrani pasal yang ke-6. Oh, maaf, bukan kitab Ibrani. Galatia, maaf. Aduh, itulah kalau Galatia pasal yang ke-6 maksud saya. Ya, maaf. Ya, dikatakan begini. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan begini. Ayat 9 kita mulai ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita,
marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi, nah perhatikan di sini, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Jadi kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Jadi ada prioritas. Ya, ada prioritas. Ya. Oke, ya Bapak Ibu Saudara, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, ya dalam hal tema menabur kebaikan, ya maka kita akan berdoa. Oke, kita akan berdoa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini Tuhan, dalam tema menabur kebaikan. Ya Tuhan, berkati kami lewat firman-Mu, lewat diskusi kami malam hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak-Mu memancarkan kasih di tengah-tengah dunia yang gelap ini ya Tuhan. Karena itulah kerinduan-Mu bagi kami supaya kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Bapak, kalau selama ini Tuhan kami hanya mementingkan diri sendiri, sekalipun mungkin ada, oh Tuhan, yang kami punya untuk kami bagi, tapi kadangkala Tuhan kami dikecohkan oleh keegoisan kami. Ampuni kami Tuhan, sebagai anak-anak-Mu kami mau bertobat. Melalui firman-Mu ini Tuhan, Engkau telah menegur kami, Engkau telah menasihatkan kami. Ya Tuhan, inilah kami. Engkau memberkati kami supaya kami juga menjadi saluran berkat. Sebagaimana Engkau memberkati Abraham, demikian juga Engkau menjadikan kami menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Tuhan terima kasih. Mulai hari ini ya Tuhan, bantu kami supaya kami memiliki hati seperti Tuhan. Engkau mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, berkati kami Tuhan dalam segala usaha dan pekerjaan kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau sementara Tuhan kami mau bersyafaat, Bapa berkati kami, kuduskan kami, urapi kami dengan urapan yang baru. Sehingga doa-doa kami Tuhan, Engkau Allah yang mendengar dan menjawabnya bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mau bersyafaat. Kita akan berdoa, ya dua topik yang kita doakan malam hari ini, yaitu kita doakan seluruh jemaat Tuhan ya dalam masa-masa pandemi ini. Ya saya tahu banyak kesulitan, ya memang udah 1 tahun hampir 1,5 tahun lamanya ya kita ada berada dalam kesulitan kehidupan saudara. Tetapi percayalah ya bahwa Tuhan pasti akan tahu, Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan-pencobaan yang kita alami ini melebihi daripada kekuatan kita. Namun tetap kita berjaga-jaga dalam doa supaya jangan ada di antara kita yang terhilang dari kasih karunia Tuhan. Nah, oleh sebab itu ya saya mohon kepada Ibu Lucy nanti berdoa untuk seluruh jemaat di Kota Daud. Dan untuk bangsa dan negara Indonesia nanti saya mohon Kapesta untuk berdoa nanti. Oh Pak Marbun, tadi udah berdoa pembukaan tadi. Ya Pak Marbun, boleh nanti Ama Marbun berdoa untuk bangsa dan negara kita. Ya minta uluran tangan Tuhan ya supaya pandemi ini segera berlalu. Dan juga Bapak Marbun ya supaya program vaksinasi ini berhasil. Dan pengadaan vaksinasi ini ya jangan ada kepentingan yang lain, tetapi hanya untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Sehingga vaksinasi ini target pemerintah kalau nggak salah bulan Oktober nanti sudah 70% ya penduduk Indonesia sudah divaksinasi. Dan kita dukung ini ya supaya jangan ada hambatan yang terhalang. Dan nanti saya mengakhiri doa ini ya di dalam doa. Dan mungkin ada topik doa yang lain ya saya dengar Ibu Sihombing yang dalam keadaan sakit. Saya nanti doakan orang-orang yang sakit. Ada di antara kita lagi yang meminta untuk didoakan, atau ada saudara kita yang terjangkit virus corona, boleh kita doakan dalam Blesscom ini sebagai bukti kepedulian kita dengan mereka. Ada?
Ya, penjualan rumah Bu Lucy juga ya? Iya, oke Bu. Ya. Oke, baiklah ya, kita akan mulai di dalam doa. Kita nyanyi satu lagu. Kita nyanyi satu lagu, Bu. Yesus, Yesus, dengarlah doaku. Haleluya. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan menghantui bila berkah. Katakan sekali lagi, Yesus, Yesus, oh Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan menghantui bila berkah. Bila berkah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada malam yang indah ini kami datang padamu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami berdoa kepada Allah yang hidup, Allah penolong kami Tuhan Yesus, gunung batu keselamatanku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah menyelesaikan bleskom kami Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-jemaat di kota Daud Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kami Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Jemaat-jemaat kota Daud Tuhan, mulai dari Pak Gembala, diaken-diaken, jemaat-jemaat Tuhan, tolong tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Jauhkan dari sakit-sakit corona Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati Tuhan, jemaat kota Daud ini berlimpah-limpah Tuhan. Tuhan tolong pergumulan demi pergumulan, keluarga lepas keluarga Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mencukupi segala keperluan kami Tuhan, menurut kekayaan kemuliaan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan dan terlalu yakin Tuhan, Engkau sanggup menolong kami Bapa. Engkau tidak akan membiarkan anak-anak-Mu Tuhan untuk bersendirian Tuhan menghadapi kesusahan ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah pembela kami Tuhan, pelindung kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, biarlah Tuhan kami serahkan semuanya Tuhan, jemaat kota Daud, doa juga buat Pak Gembala Tuhan, Bu Gembala, anak-anak Tuhan, biarlah Tuhan Kau tolong, berikan kesehatan yang prima Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, kemanapun dia melayani Tuhan, dalam masa-masa pandemi ini Tuhan tolong, biar keselamatan, kesehatan yang turun daripada-Mu untuk kami semua, bagi warga juga jemaat kota Daud. Biarkan kami juga Tuhan, unity satu sama lainnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya Bapa di surga. Saat ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami yang kami cintai ini Tuhan. Itu bangsa Indonesia Tuhan. Mulai Sabang sampai Merauke Tuhan. Bila penyertaan-Mu Tuhan berlaku bagi bangsa kami ini Tuhan. Engkau jamah setiap para pemimpin Tuhan. Terlebih Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden. Biar mereka boleh bersahati Tuhan. Boleh senantiasa memajukan bangsa ini Bapak yang baik. Kami berdoa juga Tuhan buat Tuhan. Anggota DPR, MPR. Biar mereka juga Tuhan boleh Tuhan memberikan hatinya untuk bangsa ini Tuhan. Mereka tidak Tuhan hanya memikirkan diri sendiri ya Bapak. Bapak yang baik kami berdoa juga Tuhan. Buat keamanan bangsa kami ini Tuhan. TNI, Polri boleh mereka bersatu Tuhan. Mereka boleh saling menolong Tuhan satu dengan lain Bapak yang baik. Untuk boleh mengamankan bangsa ini Tuhan. Tapi dari segalanya Tuhan, Engkau yang senantiasa berjaga-jaga bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus.
Kami berdoa buat setiap program-program bangsa kami, khususnya pada saat ini Tuhan, di mana Tuhan bangsa Indonesia bahkan dunia Tuhan saat ini dilanda COVID-19. Dan saat ini ada program vaksinasi untuk Indonesia ini Bapak yang baik. Biarkan senantiasa Tuhan, rakyat Indonesia ini Tuhan mau divaksin Tuhan. Mereka tidak takut Tuhan dengan vaksinnya Bapak. Tapi mereka senantiasa menuruti aturan pemerintah. Sehingga senantiasa Tuhan, bangsa kami boleh bebas Tuhan dari COVID-19. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Tuhan Yesusku, para tim medis Tuhan yang menangani vaksin ini Bapak yang baik. Beri kepada mereka kesehatan Tuhan, beri mereka semangat Tuhan, kekuatan Tuhan, bahkan sukacita yang daripada Engkau menjadi milik para tim medis Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasihku. Biar ke seluruh Indonesia Tuhan, oh sampai Oktober ini semuanya boleh divaksin Bapak yang baik. Terima kasih Bapak, kami serahkan bangsa negara ke dalam pengasihan-Mu Tuhan. Engkau pimpin, Engkau sertai semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kami melihat Tuhan vaksin ini berhasil Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan, kami juga berdoa malam hari ini Tuhan, seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Bapa kami bawa Tuhan Inang Sihombing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu penyebab sakitnya ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib yang ajaib yang sanggup menjamah, menyembuhkan Tuhan Inang Sihombing. Tuhan, biarlah Tuhan kuasa-Mu, oh Tuhan menyembuhkannya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Inang Sihombing. Sudah disembuhkan, dijamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan malam hari ini Tuhan kesembuhan telah terjadi. Kami percaya malam hari ini Tuhan telah terjadi pemulihan kepada Inang Sihombing dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih segala bakteri, virus-virus atau apapun Tuhan yang menyebabkan Inang Sihombing Tuhan drop secara kesehatan. Kami percaya kuasa Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tuhan terima kasih, kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan yang dihadapi oleh anak-Mu Ibu Lucy ya Tuhan. Dalam penjualan rumah yang ada, oh Tuhan di Harapan Indah ya Tuhan. Bapak kami mohon belas kasih. Bapak dengarkanlah doa anak-Mu ini Tuhan. Bapak dalam kesendiriannya dia ditinggalkan oleh suaminya yang telah Engkau panggil beberapa hari yang lalu. Tuhan, Engkau Allah yang tetap memberikan kepadanya kekuatan dan penghiburan. Engkau Allah yang membela perkaranya, Engkau Allah yang menolong. Itulah sebabnya kami dari tempat ini bersama-sama memohon belas kasihan Tuhan. Untuk Tuhan Engkau luluskan permohonannya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga semua apapun Tuhan yang bertalian Tuhan. Tuhan kerinduan dengan Ibu Lucy Tuhan. Biarlah Tuhan jadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Segala apapun yang menghambat Tuhan penjualan ini Bapa. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam waktu dekat ini Tuhan. Anugerah-Mu berkat-Mu akan terjadi kepada Ibu Lucy. Bahkan anak-anaknya Tuhan. Baik yang sudah nikah maupun yang belum Tuhan. Oh Bapa, menantunya Engkau berkati Tuhan. Dan juga secara khusus Tuhan anaknya Talia yang kuliah ya Tuhan. Bapa kami mohon anugerah-Mu. Engkau Allah yang memberkati anak ini Tuhan. Engkau Allah nyatakan kuasa-Mu. Sehingga dia tidak akan berhenti kuliah Tuhan. Tetap Tuhan dia Bapa. Tetap kuliah. Dia dapat menyelesaikan tepat waktu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Angel Tuhan. Engkau Allah yang memberkati. Engkau Allah yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Angel ya Tuhan. Sehingga di dalam studinya Tuhan tidak ada terkendala Tuhan. Berikanlah kepadanya kecerdasan. Sehingga keluarga ini mengalami kebaikan Tuhan. Sekalipun Tuhan orang tua mereka atau suami telah Engkau panggil Tuhan. Tetapi Engkau menggantikan sukacita mereka Tuhan Yesus. Menggantikan duka cita menjadi sukacita. Ratapan menjadi tari-tarian ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Oh Bapa di surga, kami melihat dan kami mendengar kesaksian yang indah di tengah-tengah keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Kapesta dengan Bang Sinaga Tuhan malam hari ini yang bergabung. Tuhan Engkau yang berkati keluarga ini, Engkau tolong. Dalam kerinduan mereka Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Pelihara mereka dengan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Oh Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk Amang, Sihaan dan keluarga semua. Bapa Engkau Allah yang memberkati keluarga ini.
Engkau Allah yang menjaga dan memelihara mereka Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari segala apapun bentuk intimidasi kuasa kegelapan. Tetapi anugerah dan berkat-Mu bagi mereka sekeluarga, anak-anak mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Tuhan keluarga Amang, Inang Marbun Tuhan. Allah yang memberkati keluarga ini, Allah yang menolong. Biarlah Tuhan Engkau bela perkara mereka. Apa saja Tuhan yang menjadi Bapa kerinduan mereka di tengah-tengah keluarga ini. Luluskanlah Tuhan permohonan mereka. Belas kasih-Mu atas mereka Tuhan. Bahkan anak mereka Angel Tuhan Allah yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga keluarga hamba-Mu Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Allah yang menolong, nyatakan kuasa-Mu. Bahkan juga kami berdoa malam hari ini Tuhan untuk jemaat Tuhan yang keluar kota, yang ada di kampung halaman. Bapa ya, atau yang mengunjungi keluarga. Bapa di surga Engkau Allah yang memberkati. Pelihara mereka, jauhkan mereka dari segala malapetaka dan kecelakaan Tuhan. Dan biarlah sukacita Tuhan mengalir dari tempat yang maha tinggi. Keluarga Amang Inang, Bapak Sidabutar, Tuhan Engkau Allah yang memberkati. Begitu juga Bapak Wakil Gembala, istri dan anak-anak Engkau Allah yang memberkati mereka di dalam mengunjungi keluarga besar mereka yang ada di Tarutung ya Tuhan. Dan mungkin mereka di dalam perjalanan Bapak. Begitu juga Tuhan keluarga Bapak Ibu Sinto Tuhan yang ada di Poso Tentena. Tuhan Allah yang memberkati. Biarlah sukacita sorgawi Tuhan mengalir dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan kami serahkan rencana pesta pernikahan kudus. Pemberkatan nikah kudus Tuhan hari esok kepada Tuhan Kak Herni Tuhan dengan calon suaminya si Arianja Tuhan. Bapa bila Tuhan Engkau Allah hadir Tuhan di dalam pemberkatan pernikahannya. Biarlah sukacita surgawi Tuhan mengalir dari tempat yang maha tinggi. Dan juga selama pesta adat hari esok Tuhan. Bapa Engkau Allah yang hadir. Biarlah Tuhan damai sejahtera Allah. Sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan mengalir Tuhan di tengah-tengah. Tuhan pesta mereka hari esok ya Tuhan. Sehingga kami mendengar kesaksiannya Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan dan luar biasa. Di dalam apa yang dia rindukan selama ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami dan permohonan kami. Dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh hidup kami. Kalau malam hari ini kami beristirahat Tuhan. Bapa biarlah Tuhan kami beristirahat. Tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Di saat kami tidur Tuhan. Berkat-berkat-Mu Tuhan mengalir dari tempat yang maha tinggi. Sehingga kami bangun pada pagi hari. Dengan sehat, bugar Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun yang baik dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudaraku kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai mengawali keluar masuk-Mu mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus akan kembali menjemput kita saleh-saleh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Salam semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Shalom. Shalom Pak semuanya. Shalom semuanya.